selamat sore Halo, dokter. ya sore, apa kabar? Iya, saya dokter. Sehat-sehat semua. Iya, dokter, ini kita dari cerita dokter Dini yang biasa memang sering memberikan edukasi ya dok kepada ayah Ya, bunda di sini. Ini kita sudah bersama dengan dokter Herbowo ya. Dokter Herbowo ini merupakan dokter spesialis anak, konsultan saraf anak. Jadi memang sesuai banget nih dengan tema kita hari ini. Kalau orang awam bilangnya infeksi otak ya dok ya, tapi kalau kita bilangnya ya, infeksi susunan saraf pusat gitu. Dokter, mungkin betul. dokter mau menyapa ayah bunda yang ada di sini, dok. Silakan, dokter. Ya, ya yang sudah join, terima kasih sekali ya kalau udah pada join karena kita akan bahas banyak tentang infeksi susunan saraf pusat atau infeksi otak. Kira-kira Mm-mm. apa aja yang termasuk dan gimana sih mengenalinya? Terutama gimana mengenalinya kan? Iya, ya, itu yang jadi banyak pertanyaan, dok. Kita mulai aja ya, dokter. Mungkin ada sedikit Ya. mau pengantar, dok, tentang infeksi susunan saraf pusat ini sebagai pengantar, dok. Mungkin bisa, dok. Ya, jadi Nah, yang pasti gini, yang pasti infeksi infeksi di otak ini, infeksi susunan saraf pusat ini ternyata kejadiannya juga bukan dibilang banyak banget juga enggak, tapi ternyata masih cukup lumayan dan masalahnya adalah berakibat fatal kan. Itu yang jadi masalah. mm-mm, Walaupun mm-mm, kejadiannya bukan yang misalnya kayak sesering demam berdarah atau sesering COVID sekarang ini enggak kayak mm-mm, gitu. Tapi kita nggak boleh lalai terhadap infeksi otak ini karena penyakit ini selain fatal artinya bisa menyebabkan kematian, yang paling kita takutkan adalah kalau tidak dikenali sejak awal, gejala sisanya yang banyak banget kan. Ya, nanti kita akan mm-mm. bahas tuh gejala sisanya terutama. Oke dok, dok tadi kan kita seperti yang kita ketahui dok, infeksi susunan saraf pusat ini kan bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh jamur gitu ya dok ya, dan bisa juga Betul. disebabkan oleh virus. Itu ini gimana sih dok cara masuknya si para ini para virus-virus Wah, bakteri-bakteri ini sampai ya, ke otak gitu penjahat-penjahatnya dok? ini ya. Penjahat-penjahatnya ini dok, Ya, gitu dok. penjahatnya banyak. Jadi Nah, pada dasarnya otak kita ini steril, nggak bisa ditembus. Jadi memang udah Tuhan udah ciptain dengan sangat baik hmm, sebetulnya bahwa otak kita ini nggak bisa ditembus oleh kuman apapun. Masalahnya ada kuman-kuman yang spesial ya, ada kuman-kuman yang spesial, virus-virus yang memang jago-jago banget untuk bisa nembus. Nah, dia bisa macam-macam. Ada yang modelnya, misalnya yang kita bahas dulu yang bakteri lah, yang virus dulu deh, yang virus. Kalau hmm, hmm, virus hmm. tuh Yang memang paling banyak virusnya itu ya memang dok ya? Yang paling banyak virus, itu betul. virus. Virus ya yang paling banyak. Karena memang Iya. virus lebih banyak ya di Hmm. Indonesia ini virus salah satu yang banyak udaranya cocok. Nah, Nggak, virus udara ini cocok lembab. iya udaranya pas. Nah, jadi virus ini si Heeh. virus bisa nembus langsung dia. Memang bisa nembus Heeh. langsung sampai ke otak. Makanya bisa Hmm. nyebabin peradangan di otak. Sedangkan kalau Hmm. bakteri-bakteri biasanya dia agak lebih sulit untuk bisa sampai ke otak. Dia biasanya nyangkut atau nempel di radang, di selaput otaknya. Makanya kalau Hmm. radang jadi radangnya di selaputnya aja. Bisa nggak Hmm. sih peradangan di selaputnya tembus sampai ke otak? Bisa juga, tapi Hmm. agak lebih sulit karena si selaput otak kita cukup baik sehingga biasanya nanti ketahan di situ dan akhirnya yang radang selaputnya aja gitu. Selaputnya ya. Nah, bisa juga. Nah, kalau yang bakteri ini agak agak berbeda. Kalau virus tadi kan virusnya memang Bisa jumlahnya langsung banyak masuk. menggempur otak Heeh. langsung kan gitu. Iya. Kalau bakteri beda. Dia bakterinya bisa tadi kena selaputnya kan. Nah, tapi Hmm. jalannya agak berbeda. Dia bisa masuk ke badan dulu lewat macam-macam. Misalnya lewat infeksi pencernaan, infeksi Hmm. saluran kemih. Nanti kumannya jadi banyak. Begitu kumannya udah banyak, sebagian sampai ke selaput otak. Itu cara pertama. Ada cara lagi yang bisa langsung. Cara langsung, yaitu Hmm. kumannya memang ke situ langsung kena ke selaput otaknya. Misalnya ada luka apa ya, luka kecelakaan misalnya, ya kan? Kalau luka Hmm. Hmm. kecelakaan ada luka terbuka, kumannya masuk langsung. Infeksi Hmm. telinga sama otak kan jaraknya dekat tuh. Iya. Nah, jadi Itu bisa infeksi di juga telinga langsung. bisa bisa juga langsung. Jadi caranya Hmm. banyak emang. Makanya kalau orang suka ada pada heran gitu, kok kayaknya anak saya cuma sakit perut, kok tahu-tahu bisa sampai ke infeksi di otak sih kan gitu pertanyaan. Karena Iya. memang Heeh. kuman-kuman itu bisa aja sampai ke sana. Contoh-contoh kumannya itu apa aja, Dok? Misalnya penyakit apa aja tuh yang bisa kuman-kumannya itu naik ke otak sampai ke otak gitu, Dok?
Kalau kita bicara tentang yang mau yang mana dulu? Mau virus atau bakteri nih? Yang Dokter Dini. virus dulu deh, yang paling banyak dok. Paling banyak Virus. virus. Oke. Oke. Virus. Kalau pada dasarnya semua virus bisa-bisa aja loh sampai ke otak. Makanya Mm-mm. ada banyak vaksin yang, contoh yang gampang. Kenapa sih kok ada Mm-mm. vaksin cacar air? Kan semua orang bilang cacar air bukannya sembuh gitu aja. Iya kan Mm-mm. didiamin juga sembuh. Masalahnya Mm-mm. cacar air adalah salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi di otak. Sama kayak Oke. campak. Campak kan sembuh sendiri. Iya. Merah-merah nanti Heeh. sembuh. Tapi campak adalah salah satu yang tersering bikin infeksi di otak. Otak Nah, juga. infeksi virus-virus pencernaan pun bisa. Infeksi virus-virus di Mm-mm. pencernaan itu juga bisa. Jadi kalau ditanya apakah semua virus bisa bikin eh, Sakit. radang otak, ya pada dasarnya Sakit. bisa-bisa aja, tergantung Bisa-bisa aja. daya tahan kita. Dan Kalau daya tahan kita jelek, si virus bisa sampai ke bisa masuk. sana. Jadi kalau ditanya virus apa aja, hampir Ya semua pasti semua virus. virus bisa. Termasuk demam berdarah Bisa. mungkin ya dok ya. Demam Betul, berdarah pun bisa gitu kan, menyebabkan anaknya ya, tiba-tiba kejang seperti itu ya dok ya. betul. Makanya sekarang Ya. lagi ngetop tuh namanya ensefalitis demam berdarah. Dulu orang pikir nggak Iya. mungkin. Ternyata kita banyak ketemu. Kegawatannya bukan gara-gara trombositnya turun, enggak. Ternyata gara-gara dia Kejang-kejang. nggak sadar, kejang-kejang ya. Jadi Oke. demam berdarah bisa, diare bisa, batuk Mm-mm. pilek bisa nggak? Batuk pilek juga bisa, cuma kebanyakan kuman batuk pilek lebih ringan ya. Tapi influenza, Iya, COVID ini secara teori bisa bisa membuat ya. ensefalitis. Kalau Nah, bakteri kalau yang gimana dok? berikutnya Si bakteri bakteri dok. ya. Ah, Kalau bakteri, bakteri iya. tergantung usianya. Kalau Mm-mm. bakteri ada macam-macam. Nah, bakteri yang kalau yang paling banyak di usia 0 sampai 3 bulan itu penyebab terbanyaknya yang suka kita bilang E. coli. E. coli ini kuman ditinja. Mm-mm. Ya, jadi kuman Mm-mm. ditinja. Artinya hati-hati kuman ditinja yang sepele kalau kita nggak jaga kebersihannya bisa sampai ke otak. Nanti jadi Otak ya. meningitis ya. Nah, terus kalau yang usia-usia agak besar gimana? Usia agak besar yang paling banyak itu Haemophilus influenza B sama Mm-mm. pneumococcus. Ini kuman-kuman yang Iya. memang sering bikin ini kan, memang bikin Heeh. meningitis, Iya. pneumonia, paru-paru basah tuh, sama infeksi Mm-mm. telinga. Itu Iya. dua kuman yang bersahabat baik lah itu, Haemophilus influenza B dan pneumococcus. Kan dia hampir bareng. Pneumococcus. Iya. Kalau TB gimana dok? Meningitis kan bisa dari TB juga tuh kan dok? Meningitis Nah, TB gitu, seperti itu. betul. Ini cerita yang terpisah lagi bahwa Oh bakteri ada gitu, satu lagi terpisah lagi. ternyata memang. Tapi betul, kalau ditanya mah hampir semua bakteri kalau ditanya bisa-bisa aja. Iya. Bakteri telinga bisa, tapi memang nggak semua, nggak kayak virus yang pada dasarnya tergantung sama daya tahan kita. Kalau bakteri bisa Hmm. tergantung sama bakterinya. Kalau bakteri jahat bisa jadi meningitis. Nah, salah Oh, satunya betul kata Dokter Dini tadi, itu meningitis TB. TBC betul ya. Iya. TBC kalau nggak diatasi sejak dini, ya nanti jadi TBC otak. Iya Mulainya benar. dari paru dulu, nanti Mm-mm. lama-lama bakteri TBC-nya makin banyak, akhirnya sampai ke otak ya. Ke otak. Itu. Oke. Dok, ada yang nanya dok, kalau misalnya meningitis sama encephalitis, gejalanya mana yang lebih berat dok? Nah, istilahnya aja dulu, encephalitis radang otak. Kalau meningitis Heeh. kan radang selaput otak. Selaput Nah, otak. kalau encephalitis kan radang otak, berarti otaknya yang kena. Berarti gejalanya lebih berat Mm-mm. pasti. Karena Lebih yang kena berat. otaknya langsung. Kalau Mm-mm. meningitis kan radang selaput otak yang kena selaputnya kan, berarti Heeh. ya gejalanya lebih ringan. Makanya Oke. encephalitis atau radang otak lebih mematikan kan. Karena Iya. ya memang dia Karena kenanya yang otaknya diserang langsung otaknya ya dok ya. langsung. Dan Eh, gejalanya iya. juga lebih berat emang kan. Iya. Terus dok kalau misalnya jamur dok, tadi kan udah nih udah bakteri, udah virus. Kalau Nah, jamur dari mana dok? Jamur kan kayaknya jamur itu kayaknya nggak penting banget gitu dok. Toto bisa menginfeksi otak ya. Gimana caranya tuh dok? eh, jamur ini sebenarnya konsepnya bahwa si jamur itu harusnya nggak bisa bikin jahat ya. Harusnya nggak bisa Mm-mm. bikin jahat karena kan jamur itu di badan kita juga ada. Jadi Mm-mm. harusnya dia nggak jahat. Kita punya daya tahan untuk mencegah si jamur. Jadi kalau ada Mm-mm. seorang anak bisa kena infeksi jamur di otak, kita harus curiga. Ada Jangan-jangan yang daya tahannya yang lain. jelek banget. Misalnya minta maaf kayak AIDS Iya. gitu ya. Heeh. AIDS, terus ya banyaklah gangguan daya tahan yang lain. Atau anaknya pernah operasi di daerah otak misalnya, sehingga pada Mm-mm. saat dia
operasi jamurnya masuk gitu. Mm-mm. Itu bisa tuh. Jadi dia misalnya dulu Iya. hidrosefalus ya yang kepalanya gede, Mm-mm. pasang selang. Ternyata pas pasang selang jamurnya masuk tuh. Nah, itu bisa juga. Iya. Oke. Ta- Jadi Tapi bisa secara masuk teori susah jamur bisa susah bikin ya, infeksi. Dok ya. Heeh. Kalau misalnya Dok, misalnya dari kan ini kita membahas tentang masuknya dulu ya Dok ya, masuknya dulu tuh Ya. si penjahat-penjahat itu. Kalau Nah, misalnya kalau dari anak yang ada penyakit jantung bawaan Dok, bisa juga kan Dok heeh. terinfeksi itu gimana caranya Dok? Ada abses otaknya misalnya seperti itu. Ya. Kalau Mm. jantung bawaan itu biasanya bukan virus ya, biasanya bakteri yang paling sering Abses, oh karena iya iya iya. Mm. penyakit jantung bawaannya tergantung juga sih. Nggak semua penyakit Mm. jantung bawaan bisa begini. Tapi kalau penyakit jantung bawaan yang kebocoran sehingga darah bersih sama Mm. darah kotornya campur, otomatis Mm. yang harusnya ke otak cuma darah bersih, ternyata darah kotornya ikut masuk. Jadi Tuhan udah ciptain dengan baik, yang ke otak cuma bisa darah bersih nih, nggak ada darah kotor Mm. mestinya. Jadi cuma darah bersih yang bisa sampai ke otak. Nah, kalau ternyata jantungnya bocor, darah bersih sama darah otak kan kecampur tuh. Darah bersih, Mm. darah kotornya kecampur. Nah, akhirnya darah kotornya juga ikut ke otak. Nanti kuman yang darah kotor tadi kan ada Mm. kumannya. Nah, itu nanti bikin itu sumber infeksi tersendiri di Oke. otak. Oke. Ya. Jadi Dan cuma selesai nih penyakit Dok. jantung yang nyampur ya, yang Yang nyampur iya, darah bersih sama darah kotor. Kalau yang nggak iya. nyampur, biasanya sih enggak. Oke. Itu harus tanya dokter jantungnya tuh. Oke, oke. Ya, Jadi nih Dok, kita udah bahas nih Dok, masuknya si penjahat-penjahatnya kan Dok. Terus ya. gejalanya Dok sekarang Dok, gejalanya yang sering apa ya dialami oleh anak-anak yang terkena infeksi saluran saraf pusat Dok. Salah satunya pasti kejang. Nah, Ada betul. lagi nggak Dok gejala yang lain Dok? Nah, kita bahas dari yang berat dulu. Mm-mm. Gejalanya agak beda soalnya. Mm-mm. Kalau pada dasarnya harusnya ada demam semua ya. Karena ini kan Mm-mm. suatu infeksi kan. Namanya juga infeksi susuran saraf pusat atau infeksi otak. Infeksi Mm-mm. selaput otak atau infeksi otak. Jadi nomor satu harusnya ada demam. Karena bentuknya suatu infeksi. Nah, coba Mm-mm. tinggal gejala lainnya. Kalau radang otak, tadi saya kan udah sempat bilang ya, radang otak pasti berat karena kenanya di otaknya. Jadi Mm-mm. dia ada tiga nih, ada kejang, demam, dan penurunan kesadaran. Harus ada tiga. Mm-mm. Jadi dia Harus ada tiga harus ya Dok ya? tiga itu ya. Jadi dia Kejang, demam demam, dulu, penurunan demam terus kesadaran. tiba-tiba Mm. kejang, terus tiba-tiba nggak sadar. Habis kejang biasanya udah nggak sadar. Kalau Mm-mm. dilihat nggak bangun lagi, mungkin bangunnya mungkin 3 hari, 5 hari, 7 hari kemudian. Itu yang Dan mana Dok? kebanyakan Itu sih yang itu semuanya? yang radang otak tuh, Oh, yang radang otak yang ya. radang otak. Mm. Karena kan tadi kan kena ke otaknya ya. Jadi dia Iya, demam, kejang, terus dia nggak sadar. kejang, nggak Nanti sadar. nggak sadarnya berapa lama? Bisa bisa sebentar, bisa lama. Tapi kayaknya nggak pernah yang sebentar banget. Harusnya bisa Mm. sampai minimal aja 3 hari. Kebanyakan 5 sampai 7 hari. Atau juga kebanyakan malah nggak bangun lagi. Karena si radang Mm. otak memang mematikan sekali. Nah, kalau radang selaput otak lain nih. Radang selaput otak kan kenanya tadi di luarnya ya, di selaputnya, bukan Mm. di otaknya. Gejalanya lebih ringan, biasanya demam, bisa kejang, sakit kepala Mm. hebat. Terus kalau penurunan kesadaran lebih ringan, nggak kayak radang otak kan biasanya koma gitu ya. Kalau ini biasanya Mm. ngantuk-ngantuk aja, ngantuk-ngantuk gitu. Nah, nanti ya kan tadi kan ada demam juga, ada kejang Ada juga, kejang, penurunan ada penurunan kesadarannya biasanya kesadaran. ngantuk-ngantuk ya, sakit kepala. Nah, terus habis itu kalau pada anak yang agak gedean ya biasanya di 10 bulan ke atas nanti suka ada kaku kuduk tuh namanya. Yang kalau Mm-mm. ditekuk gini sakit Iya, katanya kepalanya. Nah, jadi iya. kalau di bayi biasanya jarang. Tapi kalau Mm-mm. di anak besar biasanya kalau diginiin kaku. Nah, yang Iya. susah tuh yang bayi baru lahir atau yang umur-umur kecil yang 3 bulan ke bawah. Gejalanya nggak khas. Bisa rewel Mm-mm. doang sama ubun-ubunnya ini bonjol. Bonjol. Iya. Nih, ubun-ubun yang di sini ya yang suka orang tua bilang kok Membonjol. jut-jutan gitu. Iya kan? Nah, kan ini kok ada Membonjol itu jut-jutnya gitu. mencembung ya, Dok ya? Nah, ya membonjol tuh cembung. Nah, gitu. Jadi Oh, kalau oh, dilihat di sini kok nonjol terus jut-jut gitu, tolong bawa periksa lah. Gitu. iya, iya. Jadi anaknya lebih high pitch cry kalau bayi ya, Dok ya? Gejalanya Nangisnya mungkin biasa nantinya rewel banget lah. rewel Nah, sakit banget tuh. nggak cuma nangis doang gitu, nangisnya rewel Mm-mm. banget. Tapi ininya biasanya nonjol kok, khas kok anaknya demam terus nangis terus nggak jelas, terus ininya nonjol gitu di sini. Tapi kalau ubun-ubunnya masih kebuka ya, kalau udah ketutup nggak bisa. Ini kalau yang Iya. ubun-ubunnya masih ada jut-jutnya, masih ada empuk-empuk.
Dok, tapi pada bayi kenapa bisa ini ya dok ya? Kenapa bisa terjadi infeksi pada susunan saraf pusat ya dok? Atau Ya, karena dia daya prosesnya tahannya belum gimana? bagus ya. Mm-mm. Eh, Atau mungkin itu tadi ya dok, ada ya pas proses persalinan mungkin ada masuk bakteri atau apa gitu ya dok ya? Kalau bayi baru lahir yang benar-benar baru brojol, iya. Kalau bayi baru Heeh. lahir nih, terus kok kena Mm. meningitis? Oh itu mah kumannya biasanya masuknya pas dari ibunya atau dari proses persalinan. Tapi kalau dia Iya udah iya. sempat pulang gitu ya, misalnya udah sempat pulang, terus Mm-mm. tiba-tiba dia eh, setelah umur misalnya kayak 2 minggu, 3 minggu, kok dia tiba-tiba demam kejang, itu bukan dari proses persalinan, biasanya udah dari Iya, rumah, dari udah ada di rumah. rumah, infeksi-infeksi. Saya udah ketemu beberapa Oke. kali belakangan ini tendensinya banyak ini ya infeksi saluran kemih ya Mm-mm. di umur-umur kecil nih Iya. umur 1 bulan 2 bulan Iya, gak ada tiba-tiba gejala terus kejang ya dok. tiba-tiba betul tiba-tiba Demam, meningitis kejang, udah stage ubun-ubunnya 5. bonjol gitu ya gitu. Oke, dok. Tadi ada yang nanya kalau misalnya meningitis pada ini pada orang yang naik haji itu gimana dok? Meningitis pada orang yang naik haji tipe yang nggak ada vaksinnya, itu prosesnya sama ya dok ya pastinya. Sama jadi gini sebetulnya kalau kalau yang nggak gitu jadi kalau yang buat naik haji ini beda ya meningitisnya kan sebabnya lain Mm-mm. makanya eh, vaksinnya juga beda ya. Yang buat naik haji kan vaksinnya beda tuh. Mm-mm. Ada ya Menveo, Mencevax itu. Itu Mm-mm. yang disediain oleh pemerintah untuk naik haji. Itu kuman meningitisnya lain tuh. Itu bisa sampai di dewasa. Oh. Kuman-kumannya bisa Mm-mm. sampai di dewasa. Nah, karena Oke. kuman-kuman itu jarang kena di bawah 2 tahun, makanya vaksinnya Mm-mm. kan sampai saat ini sih 2 tahun ke atas ya. Yang disuntik Mm-mm. biasanya di 2 tahun ke atas. Walaupun ada wacana katanya 1 tahun ke atas Udah bisa. mau dikasih sudah bisa. Tapi kalau Oke. betul sampai saat ini vaksin yang ada buat meningitis ya cuma HIB sama PCV itu yang HIB sama PCV aja vaksinnya yang bisa Mm-mm. dikasih sekarang gitu. Mm-mm. Oke, dok. Ini kan tadi udah kita bahas kan mengenai masuknya kuman, udah. Terus Hmm. gejalanya juga udah. Terus nih kan misalnya ibu-ibu nih bawa bawa anaknya kan ke dokter. Kira-kira dok, kita perlu ibu-ibu kan harus tahu juga nih ayah bunda kan pemeriksaan apa aja sih yang mesti dilakukan untuk si anaknya ini. Kalau misalnya ada gejala-gejala kayak gitu dok. Nah, ini jadi kalau seorang anak ini dulu di. Kalau seorang anak kita udah pertama kali anaknya demam terus kejang. Eh, mungkin betul kejang demam ya, mungkin betul kejang demam. Mm-mm. Tapi mungkin juga kan suatu infeksi di otak, makanya harus ke dokter kan. Kalau kejang pertama pokoknya ke dokter. Nah, datang Mm-mm. ke rumah sakit nanti dokternya yang tentuin kira-kira ke arah mana. Kalau Mm-mm. kira-kira arahnya ke arah infeksi di otak, dokternya pasti akan nyuruh periksa darah. Jadi jangan takut ya, harus Mm-mm. periksa darah karena kita pengen Harus. tahu kumannya ada di dalam darah nggak, ya satu. Mm-mm. Kedua biasanya akan disuruh yang namanya lumbal fungsi. Lumbal fungsi itu diambil Nah, itu yang buat cairan sering takut, ya, Dok. Ayah ya, bunda, lumbal kok fungsi yang tangannya diambil di ditusuk-tusuk. punggung. Betul, Nah, yang diambil cairan di punggung. Itu harus. Karena kita selalu bilang bahwa di dunia ini satu-satunya yang bisa memastikan adanya infeksi di dalam otak atau enggak, ya cuma si ambil cairan itu. Ya kan? Itu hmm, cuma diagnosa diagnosa pastinya cuma dari situ soalnya. iya, dari Jadi lumbal fungsi. harus dilakukan, harus. Nggak ada pilihan itu. Nah, Mm-mm. eh, boleh nggak dilakuin? Nggak boleh. Kalau nggak dilakuin gimana? Kalau nggak dilakuin, otomatis akan dianggap sebagai meningitis. Oh Jadi kita gitu. anggap sebagai yang terberat. Ya. Jadi Ya, kalau jadi, ada anak panas, kejang, nggak sadar, nggak mau mm, diambil cairan dari punggungnya, itu berarti harus dianggap sebagai meningitis. Tapi nggak usah takut, itu kan iya kayak dok, anak maksudnya, kayak ibu sesar itu, uh-uh, kayak ibu yang disesar, kan gitu doang kan iya, sebenarnya kayak ibu disesar. uh-uh. Kalau ibu mau Ada disesar nggak kan dok disuntik di efek punggung. sampingnya dok? Kadang-kadang kan ayah bunda pengen tahu nih, ada nggak efek sampingnya diambil cairan dari situ gitu dok? Iya, nggak ada. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau diambil cairan dari belakang nanti lumpuh, nggak benar sebenarnya. Kalau benar Hmm, diambil cairan itu beneran bisa bikin lumpuh gitu ya. Kalau bener itu bisa bikin lumpuh, berarti ibu-ibu yang disesar juga bisa lumpuh dong. Buktinya ibu-ibu yang ternyata disesar enggak biasa ya? aja tuh. Iya, istri saya udah sesar 3 kali tuh.
ya. Jadi Hmm. nggak ada hubungannya Jadi karena aman tempat ya dok ya? penusukannya aman gitu. Iya, tempat Hmm. penusukannya aman, prosedurnya aman. Jadi tenang, ngambil cairan itu nggak bahaya dan nggak ini kok, nggak bikin kelumpuhan, nggak bikin kecacatan. Oke. Dok, apa namanya tadi? Kalau misalnya kan aman tuh. Selain itu dok, CT scan atau MRI apakah perlu dok? Sebenarnya secara teori begitu kita udah bisa ambil cairannya harusnya Mm-mm. ini ya kita udah tahu pasti nggak perlu CT scan atau MRI. Kecuali nih ada kecuali kita nggak Mm-mm. terlalu yakin ini meningitis atau bukan ya gitu. Biasanya Mm-mm. beberapa dokter suka CT scan atau MRI dulu gitu untuk Emang meyakinkan. untuk meyakinkan aja ya dok ya. Berarti tetap Ya, diagnosa pastinya itu ya tetap dari lumba fungsi sebenarnya ya dok ya. betul. Diagnosa Karena pasti dari dari infeksi otak ah, itu. betul. Mm-mm. CT sama MRI untuk menegakkan infeksi otak itu kan ketepatannya kecil sebetulnya. Ya kalau Mm-mm. kebetulan kelihatan gitu ya, kalau kebetulan kelihatan ya kita bersyukur gitu. Oh ya udah langsung kelihatan, tapi itu jarang sebenarnya. Iya Yang benar iya iya. harusnya tetap diambil cairan dari tulang belakang itu, dari tulang belakangnya anak. Iya. Ini ada pertanyaan dok, kalau apakah meningitis bisa ada efeknya jadi tumor otak? Kayaknya enggak ya dok ya. Gak bisa, Apakah itu nggak ada meningitis hubungannya. nggak ada hubungannya? Terus kalau misalnya meningitis anak sama bisa nggak berkelanjutan jadi dewasa dok? Kalau misalnya dia pernah meningitis di anaknya pada saat anak, Hmm, bisa nggak berkelanjutan jadi dari ke dewasa? Tidak sembuh nih, sembuh dok. Terus dewasanya dia hmm. kena lagi bisa nggak dok gitu? Yang pasti gini, banyak orang yang suka nanya gini, dok kalau anak saya meningitis bisa sembuh nggak? Pertanyaannya gitu kan. Pada Mm-mm. dasarnya meningitis ini meningitis segala macam. Meningitis itu memang pilihannya cuma tinggal harus sembuh. Karena kalau nggak sembuh, Mm-mm. ya dia kan meninggal. Itu Mm-mm. meningitis. Jadi kalau ditanya bisa sembuh nggak? Nggak ada pilihan. Ini harus sembuh kalau menurut saya. Nah, Mm-mm. kalau kapan-kapan kena lagi, namanya infeksi lain lagi gitu. Jadi ini Iya. baratnya bisa berulang nggak? Ya bisa aja. Bisa aja Dewasa kena namanya lagi bisa infeksi nggak? ya. Ya bisa aja. Namanya infeksi. Kayak Iya. batuk pilek bisa 2 kali nggak? Ya bisa aja. Heeh. Gitu. Tapi kalau dia bilang, dok ini bisa nggak berlanjut sampai dewasa? Nggak bisa. Mm-mm. Orang dia kalau nggak berhasil diobatin Sembuh. aja rata-rata 3 sampai 5 hari aja udah nggak ada. Jadi nggak Jadi akan berarti sampai memang dewasa dia gitu. termasuk salah satu penyakit infeksi yang mengancam jiwa ya dok ya. Iya, Infeksi yang mengancam betul. jiwa gitu. Jadi artinya nggak Dok, ada pilihan, harus sembuh. harus sembuh atau ya udah nggak ada Ya gitu kalau ya dok. nggak ada gitu. Ya betul. Nggak Oke, ada kronis dok. gitu, nggak ada. Infeksi otak kronis gitu kan nggak ada. Kalau misalnya dok, apa pengobatannya nih dok? Pengobatannya berapa lama sih? Apa pengobatan yang harus dilakukan ibu orang tua yang anaknya mempunyai infeksi susunan saraf pusat dok? Oke, kalau yang virus dulu deh, yang virus dulu. Kalau virus nggak ada obatnya, jadi akan sembuh sendiri. Hmm. Jadi kalau kita ketemu yang radang otak nih, radang otak kan dia infeksi virus sampai ke otak. Kalau ditanya ada obatnya nggak? Nggak ada. Kita cuma Hmm. pertahankan anaknya sampai virusnya selesai sendiri. Nah, sekarang selama mempertahankan itu, ya kita pokoknya pertahankan anaknya tetap hidup sampai dia eh, virusnya selesai. Karena nggak ada Itu obatnya, berapa lama gitu. dok? Ada nggak dokter pengalaman dokter misalnya dia sembuh sendiri berapa lama perlu dia sembuh sendiri dok? Kebanyakan kan virus sembuh sendirinya 5-7 hari ya. Jadi ya memang kebanyakan 7 hari nanti dia membaik sendiri. Ya memang ada virus yang Hmm. 14 hari ada sih, tapi kita jarang ya ketemu. Nah, Hmm. memang betul ada nggak yang infeksi virus di otak yang diobatin? Ada yang herpes simplex saja ya. Kan cuma herpes Hmm. simplex tuh yang virus yang memang ada obatnya. Jadi hanya infeksi herpes simplex ke otak yang kalau dia kena terus ada obatnya. Tapi itu perlu pemeriksaannya cukup banyak itu untuk bisa memastikan Hmm. bahwa oh iya nih, ini herpes simplex itu. Virus lainnya Hmm. nggak ada obatnya. Virus lainnya ya nanti selesai sendiri gitu. Kita pertahanin aja. Iya. Nah, kalau bakteri, Kalau kalau meningitis bakteri, dok? Iya. kalau meningitis. Meningitis kan tadi ada dua ya, ada meningitis bakteri, ada meningitis Hmm. TBC ya, radang selaput otak bakteri, ada TBC. Kalau bakteri, ngobatinnya tergantung. Kalau bayi baru lahir, biasanya antibiotiknya 21 hari. Kalau Hmm. anak yang udah lebih besar, 3 bulan ke atas, biasanya 14 hari. Gitu. Hmm. Kalau TBC lain, kalau TBC, obat TBC selama 1 tahun.
Jadi minum Iya. obat selama 1 tahun terus, Berarti ya, obat TBC. itulah tadi fungsinya lumbar fungsi, kita kan mau melihat ya dok ya, melihat jenis kumannya. Jadi terapinya juga sesuai ya dok ya. Misalnya kan Betul, kalau dari lumbar fungsi itu, makanya ibu-ibu jangan takut kalau anaknya harus di lumbar fungsi. Ya kan? Ya kan karena dok? tanpa itu kita nggak tahu sebabnya kan. Iya. Iya, kalau kita nggak ambil obat fungsi kita Oke. nggak tahu sebabnya. Padahal kalau nggak tahu sebabnya obatnya aja tadi udah dibilang beda-beda, ya kan? Iya. Jadi lumbal fungsi, ayo dong, jangan takut, jangan takut. Itu suatu hal Ah, yang prosedur yang aman, ya memang harus dilakukan dengan baik, dengan bersih gitu ya. Tapi itu aman kok. Dokternya nanti akan aman ya. menerangkan kepada orang tua. Oke, Dok, kalau misalnya ini ada pertanyaan kemarin di komen Dok, kalau misalnya ada dia jatuh terkena besi, kemudian jahitan, ada terdapat jahitan, 2 jahitan, itu bisa nggak bisa nanti jadinya infeksi susunan saraf pusat Dok? Ada pertanyaan ayah bunda kemarin. Hmm, bisa, tapi langsung biasanya. Jadi maksudnya Tapi kalau udah ya sembuh saat nggak itu ya Dok ya? juga, ya Mm-mm. jangan berbulan-bulan kemudian gitu. Infeksi bakteri kan rata-rata dari lukanya pertama kali luka, rata-rata butuh 3 harian udah jadi infeksi. Jadi Hmm. kalau ditanya bisa nggak bulan depan ya, bulan depannya aja kemungkinan udah enggak. Hmm. Jadi ya langsung benturan, Langsung ya. terus 2-3 hari Hmm. kemudian udah mulai infeksi gitu. Iya, terus orang tuanya takut nih dok, kan tadi dikasih antibiotik, antibiotiknya Hmm. di stop sendiri nih sama orang Di tuanya. stop sendiri Ada ya. nggak? Gimana dok? Iya. Berpengaruh nggak gitu? Nah, ya kalau sampai sekarang udah kalau udah sampai lebih dari 2 minggu, lebih dari 1 bulan setelah infeksi ya udah nggak ngaruh, Hmm. nggak usah ditakutin lagi gitu. Mm-mm. Tapi jangan diulang-ulang kayak gitu. Kalau ada antibiotik ya Iya, tolong dihabisin, diminum dengan iya. baik. Nanti Nanti lama-lama kebal. resisten. Iya, nanti nggak bisa dipakai lagi antibiotiknya. Jadi kebiasaan itu jangan Mm-mm. diulang-ulang lah. Kalau sekarang Mm-mm. nggak ada apa-apa ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi jangan jangan diulang-ulang lagi. Oke. Gitu. Dan Untuk jangan informasi ketiban nih, ketiban besi lagi, jangan. iya, hati-hati ya Bun. Jadi Hati-hati. untuk ini untuk informasi kepada ayah bunda, tadi dari awal kita udah bahas tentang cara masuknya virus ya. Nanti mungkin bisa dilihat lagi rekamannya ya, ayah bunda. Kemudian gejala-gejalanya juga udah kita bahas. Kemudian tipe-tipe infeksi susunan saraf pusatnya juga udah kita bahas. Mungkin nanti bisa kalau ada pertanyaan yang seputar itu bisa ayah bunda lihat lagi di rekamannya. Jadi ini kita lanjut dulu untuk yang kembali ke lubang fungsi nih dok. Itu apakah lubang fungsi anaknya dibius total? Dibius nggak dok anaknya? Kayaknya enggak ya dok. Tergantung, tergantung. Jadi kalau Mm-mm. anaknya memang yang tipenya berontaknya hebat, jadi gini, kan tadi kita bahas ya, kalau kayak radang otak kan kesadarannya biasanya turunnya koma gitu ya, sampai koma. Mm-mm. Kalau itu nggak usah dibius, anaknya juga nggak sadar kok, gitu. Jadi nggak usah dibius, Mm-mm. anaknya nggak akan rasa juga. Tapi kalau kayak meningitis, kadang-kadang anaknya cuma pusing-pusing, sakit kepala, jadi masih sadar. Nah, kalau anaknya memang nggak kooperatif banget, jadi maksudnya meganginnya susah, udah 4 orang megangin kok ya nggak Mm-mm. bisa, ya kita akan bius. Coba kita akan hindari Mm-mm. sekali sih bius. Karena Mm. kan Kalau kita bisa nggak usah ya dok. nggak usah. Mm. Salah satu tanda perburukan meningitis kan kalau kesadarannya makin nggak bagus. Turun. Jadi Mm-mm. kalau anaknya makin ngantuk-ngantuk, tandanya kesadarannya makin turun, tandanya nggak bagus dong kondisinya. Nah sekarang ngantuknya Mm-mm. gara-gara obat bius apa gara-gara meningitisnya, bedainnya kan susah. Jadi Makanya kita bilang, jadi malah iya jadi ini ya. susah, kita jadi pusing sendiri. Dan biasanya orang tua juga nanya, kita juga nggak bisa jawab. Ini tidurnya kenapa? Mm-mm. Jadi kita bilang mendingan sih nggak usah dibius. Karena kan itu cepat Iya. prosesnya. Gitu. Oke. Eh, oke, kita lihat dulu pertanyaan ayah bunda ya dok. Hmm. Ya, Tadi kalau tipes gimana dok? Ada nggak tipes bisa virusnya ke otak? Bisa ya dok ya? bisa. Tipes Tapi dia psikotipe lebih genotipe. seringnya encephalopati ya. Mm-mm. Dia lebih Nah itu senengnya encephalopati encephalopati. beda lagi ya dok sama encephalitis dok. Kalau encephalopati itu bakteri atau virusnya nggak sampai ke otak, jadi cuma Mm-mm. fungsi otaknya yang terganggu karena si Mm-mm. kumannya. Jadi kumannya nggak sampai sana, nggak bikin infeksi di sana, tapi si kuman mengganggu sehingga fungsi otaknya terganggu. Jadi cuma fungsinya doang. Jadi lebih ringan lagi Mm-mm. nih. Nah, kalau tipes lebih seringnya sih encephalopati ya. Belum pernah ketemu Mm-mm. sampai yang meningitis gitu karena tipes belum pernah sih saya. Secara Mm-mm. teori ya mungkin-mungkin aja sih. Oke. Dok, kalau misalnya pencegahan gimana dok? Pencegahan supaya Pencegahan. tidak terjadi
infeksi saluran saraf pusat? Karena kan ini sangat apa ya, sangat berbahaya sekali ya dok ya. Apakah ada Betul. pencegahannya gitu dok? Pencegahannya ya yang pasti nomor satu ASI eksklusif. Vaksin. Ya dong, ASI Hmm. eksklusif. Kalau nggak, itu untuk daya tahannya biar lebih baik. Kedua, ayo dong Hmm. imunisasi. Kan emang imunisasi ini untuk mencegah itu. Hmm. Imunisasi. Jadi anaknya kita, kan ASI udah daya tahannya bagus. Kita perkuat lagi dong dengan imunisasi. Imunisasi itu ada tadi itu yang ada HIV ya, yang bareng Hmm. DPT. Terus ada PCV itu, pneumococcus ya, IPD atau PCV. Nah, Hmm. terus kemudian yang vaksin-vaksin yang buat virus tuh, yang campak, cacar air, segala macam, ayo dong dilengkapin. MMR tuh, MMR kan Hmm. campak, campak Jerman, gondongan, itu kan sering bikin eh, penyakitnya sering membuat ensefalitis ya, radang otak. Jadi, Hmm. ayo dong dilengkapin vaksinnya, dua ya. Nomor Hmm. tiga, ayo dong kondisi lingkungannya harus lebih bersih. Kan kuman Iya. pneumococcus paling sering kalau udaranya nggak bersih, kalau ada perokok di rumah. Ayo dong, jangan ada yang ngerokok di Kelembapan rumah. udaranya. Hmm. Iya, jadi rumahnya lebih bersih, jangan ada yang ngerokok di rumah. Kalau ngerokok ya Hmm. di jauh-jauh. Kalau sebaiknya kalau udah tahu punya anak, ya sudahlah, ayo dong berhenti. Udah bukan zamannya lagi nih ngerokok, orang udah punya anak kok. Itu Oke. ya kan sayang anaknya. Itu sih kalau menurut saya. Sama Oke. cuci tangan, jaga kebersihan. Cuci tangan, ya. Apalagi saat menyiapkan makan anak ya dok ya. Menyiapkan Ya, makan anak, menyiapkan ininya susu anak misalnya ya harus cuci tangan dulu gitu. ya. Satu lagi dok yang paling sering ditanya ini sama ayah bunda, kalau misalnya vaksinnya terlambat, nah itu gimana dok? Kalau misalnya vaksinnya terlambat, misalnya dia nggak sempat nih vaksin pneumococcus atau vaksin Hmm. MMR, itu apa yang harus dilakukan oleh ayah bunda dok? Kejar langsung secepatnya dikejar. Jadi maksudnya ya udah susul apa yang belum, ayo kita suntik. Nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Mm-mm. Tapi ada beberapa yang memang udah nggak butuh ya. Misalnya kayak HIV sama PCV kan di atas 5 tahun udah nggak butuh kan. Udah. Karena Mm-mm. memang penyakitnya udah jarang banget, udah hampir nggak ada. Makanya Mm-mm. vaksin HIV sama PCV nggak ada di atas 5 tahun. Tapi Iya. kalau kayak MMR gitu, MMR kan sampai 18 tahun oke. Mm-mm. Cacar air mah sampai dewasa juga oke vaksinnya. Kalau Oke. belum ya kejar, ayo. Nggak Iya. usah ditunda-tunda Berarti lagi. tetap ya bunda ya. Jadi harus ayah bunda tetap harus kejar nih vaksin-vaksin yang belum, apalagi yang untuk penyakit-penyakit yang berbahaya seperti ini. Jadi memang harus Ya, imunisasi ya bunda. harus imunisasi. Eh, Nah, yang jadi iya. sering jadi pertanyaan tuh gini, kalau dulu udah sempat vaksin tapi nggak selesai, masih boleh lanjutin Heeh. nggak? Nah, itu lanjutin, nggak usah, jangan di ini, nggak usah Oke. diulang, dilanjutin aja. Lanjutin aja. Nah, lanjutin Nah, aja. Misalnya PCV butuh masih kurang dua, ya udah. Misalnya tadinya 4 kurang 2, ya udah yang 2 dilanjutin gitu. Misalnya mm-mm. kayak gitu. Nggak usah diulang dari mula gitu. Kalau masalah rumah sakit nggak ready vaksin-vaksinnya, cari rumah sakit lain kali. Ada dok yang Iya. ini. Tapi kan kalau HIV kan udah ada di vaksin pemerintah yang Pentabio kan udah ada HIV. Mm-mm. Jadi nggak Iya, mungkin nggak ada dong. Ya, iya. itu kan penyebab Pasti terbanyak ada di meningitis imunisasi tuh. dasarnya ada ya. Di imunisasi Ada dasar HIV. pasti ada. Nah, yang PCV ini eh harusnya sebentar lagi, ya saya nggak tahu ya karena ada COVID ini semua Harusnya tertunda. bisa Harusnya jadi. PCV ini Mm-mm. memang sudah rencananya memang nggak lama lagi harusnya ada dari pemerintah. Harusnya sudah nggak lama lagi. Ya, nggak tahu lah. Mungkin prioritasnya ke COVID dulu. Tapi sudah disiapkan Oke. sebetulnya untuk yang Ya. PCV. Jadi ini berita baik nih untuk ayah bunda ya. Bagaimana vaksin PCP ini bisa gratis ya dok berarti ya? Ya, didoakan. Ya, harusnya iya. Tapi ya masih masih butuh doa panjang karena sampai saat ini kan belum terdengar beritanya. Belum terdengar Oh beritanya, iya. belum terlihat barangnya. Karena konsentrasinya memang Iya. di COVID dulu lah ya. Kita COVID ini Oke. lebih lebih apa ya, lebih berbahaya untuk saat Mm-mm. ini. Bukan berarti meningitis dan encephalitis nggak bahaya loh. Tapi COVID Mm-mm. ini kelihatannya jauh lebih mengganggu saat ini. Oke dok. Dok, kalau misalnya nih apa ya sequel dari maksudnya Gejala perimbasnya nih sisa. dari penyakit gejala sisa gitu dok. Apa sih dok nih sering jadi pertanyaan juga. Apakah anaknya bisa cerebral palsy, epilepsi atau ada gejala-gejala lain dok? Terganggunya tumbuh kembang atau gimana dok? Nah, meningitis. Kalau encephalitis ya, encephalitis karena rusaknya otaknya gitu ya, yang dirusak otaknya kan. Jadi Mm-mm. gejala sisanya banyak biasanya. Karena fungsi Mm-mm. otaknya rusak ya dia kalau dari yang paling ringan mungkin keterlambatan perkembangan. Kalau yang lebih berat bisa jadi epilepsi di kemudian hari. Jadi kejang-kejang. Mm-mm. Kalau yang lebih berat lagi
ya dia jadi cerebral palsy itu yang kaku-kaku, yang tangannya kaku semua, kakinya kaku semua. Nanti besarnya begitu. Kalau meningitis ada tambahan lagi selain tadi bisa kejang, bisa keterlambatan perkembangan gitu ya, bisa cerebral palsy. Nah, pada meningitis ini bisa jadi ini apa hidrosefalus. Hati-hati. Jadi radang selaput otak ini bisa bikin anaknya tiba-tiba nanti jadi hidrosefalus. Jadi kan kepalanya gede yang harus pasang selang tuh. Apalagi yang meningitis TBC itu, yang radang selaput otak karena TBC itu sering sekali tuh. Itu kekasannya dia memang. Dia hampir selalu bikin, kalau datangnya agak telat ya, kalau datang kondisi terlambat dia biasanya udah jadi hidrosefalus. Saya baru aja dapat nih, belum lama, baru sekitar 2 minggu lalu. Dan rata-rata memang kebanyakan vaksinnya memang ini ya, rata-rata vaksinnya nggak lengkap, belum vaksin BCG. Terus kemudian memang dari keluarga perokok gitu. Jadi memang udah kondisinya memang untuk kumannya jadi lebih senang lah dia. Bakterinya senang kan karena kondisinya cukup baik buat dia. Nah, hidrosefalus bisa. Terus kemudian kalau tidak diobati dengan baik, misalnya antibiotiknya nggak selesai. Misalnya contoh, disuruh 14 hari. Saya minta 7 hari aja deh. Saya minta pulang. Saya nggak mau 14 hari ya. Banyak nih. Iya, banyak yang nawar. Orang Indonesia kan jago nawar. Gitu. Ya, jadi itu nggak boleh. Kalau dibilang 14, 14. Dibilang 21, 21 hari. Karena kalau dia nggak selesai ngobatinnya, dia bisa kambuh lagi sebagai apa ya, nanti ada nanah di balik tulang gitu, ada nanah di balik tulang atau jadi bisul di otak. Kalau betul itu antibiotiknya lama tuh, antibiotiknya 6-8 minggu, harus dirawat, nggak ada antibiotik di rumah. Jadi kebayanglah itu tidur 2 bulan di rumah sakit, ya kan tadinya nawar 7 hari, akhirnya jadi 2 bulan malahan, gara-gara nawar cuma sedikit 7 hari, akhirnya dirawatnya lebih lama. Jadi jangan sangka kita melama-lamakan gitu. Karena emang ada lama dok obatnya. yang meningitis yang normal sembuhnya dok? Maksudnya dia meningitis atau ya meningitis deh ya tadi yang agak ringan kan, sembuh sempurna gitu dok? Nggak ada gangguan di tumbuh kembangnya atau kecerdasannya, ada nggak seperti itu dok? Ada, saya punya kok banyak. Tapi tergantung seberapa cepat mengenalinya. Biasanya kalau bayi kecil baru ubun-ubun bonjol, rewel-rewel udah nggak jelas, belum kejang nih, baru begitu diperiksa ketahuan biasanya hasilnya bagus. Tapi saya juga punya loh, itu kita nggak bisa prediksi. Saya punya pasien yang dia ketahuan masih baru, udah gede, memang anaknya udah 9 tahun. Dia cuma ngantuk-ngantuk loh gejalanya, cuma ngantuk-ngantuk. Dia dari infeksi telinga ya, dari infeksi telinga kena ke meningitis, terus dia cuma ngantuk-ngantuk. Kita udah periksa langsung meningitis, kita obatin, tapi sekarang jadi epilepsi. Jadi pada dasarnya kita juga agak sulit memprediksinya, tapi intinya yang gampang makin cepat gejala sisanya makin sedikit. Iya, gejala sisa. Kita dok perlu apa ya, follow up apa nih yang kita lakukan nih orang tua nih untuk anak-anak yang udah menderita sakit infeksi SSP ini dok? Follow up, maksudnya sesudahnya gitu? Iya, sesudah diterapi, udah rawat inap di rumah sakit, terus follow up selanjutnya gimana dok? Ya karena mereka jadi semua anak yang pernah kena infeksi di otak semua anak adalah anak yang resiko tinggi untuk terlambat perkembangan, ya kita minta kalau bisa kontrol, kan mereka terus imunisasi lagi kan lanjutannya. Kalau imunisasi tolong dikontrol dengan baik lah perkembangannya, harus dikontrol baik karena nanti gejala-gejala sisanya kita mau lihat, jangan sampai tiba-tiba datang 2 tahun kemudian. Sorry ya, ini kan lagi banyak berita nih, ada yang cerita anak yang cukup besar udah 12 tahun nggak bisa jalan, nggak bisa apa, katanya dulu kecil tiba-tiba kejang-kejang. Nah itu kan udah terlalu jauh, dia katanya kejang pertama umur 2 bulan, sekarang umur 12 tahun nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Saya bukan bilang itu terlalu jauh, maksud saya gapnya terlalu jauh. Jadi kita selalu bilang kalau bisa udah dari sejak awal gitu. Jadi misalnya kenanya umur 2 bulan, misalnya ya, kena meningitis umur 2 bulan. 3 bulan dipantau, 4 bulan pantau, 5 bulan pantau, begitu kita lihat, kok ini kayaknya gerakannya kurang bagus sebelah gitu. Ayo terapi. Kan pakai BPJS bisa sekarang. Ya, saya nggak bilang yang tadi yang 12 tahun terus, oh itu salah dia nggak dibawa. Enggak lah, zaman dulu memang belum ada BPJS kan. Iya, jadi zaman dulu masih susah. Tapi sekarang ada BPJS loh. Dan saya selalu ingetin, jangan lupa dibayar BPJS-nya. Kalau nggak dibayar nanti BPJS-nya nggak bisa dipakai. Iya. Oke. Ya dok, jadi perlu berarti ya dok ya kita
untuk yang udah ada apa tadi dok namanya Ya gejala setelah sisa, kena, nah, kita mantau gejala perlu sisanya harus dipantau terus. pantau. Nah itu Kalaupun nggak mungkin ada, harus ke rehabilitasi medik juga ya dok ya iya, kalau ada ke untuk remedi. kelanjutannya. Mm-mm. Kalau nggak ada, Oke dok. bukan berarti terus kita senang-senang aja, dipantau terus gitu. Ah, iya. Dan jangan Dok, sampai kalau berulang. iya iya iya. Tadi dok kalau misalnya kembali ke awal dok, kalau pada saya agak tertarik yang pada bayi itu dok. Pada bayi selain ubun-ubun yang membonjol kan juga ada misalnya apa namanya dia high pitch cry nangis terus ya kan dok. Hmm. Terus sama nggak dok kalau misalnya pada bayi itu sama pada anak gitu dok? Apa namanya pengobatannya terapinya dok? Kalau tadi kalau di bawah 3 bulan, kalau meningitis ya, kalau meningitis TBC Hmm. mah mau usia berapapun sama aja. Hmm. Pengobatannya selama 1 tahun kalau meningitis TBC. Tapi meningitis TBC rata-rata nggak ada tuh di bawah umur 6 bulan. Itu kan kemungkinannya kecil sekali di bawah 6 bulan. Hampir nggak mungkin. Di atas 6 bulan mungkin ada. Pada Kalau di bayi bawah dok, 6 bulan kita, kenapa? pada bayi apa namanya penyebabnya itu lebih sering apa ya dok? Penyebabnya Yang pada bakteri bayi biasa. bakteri Meningitis biasa aja ya bakteri, dok. yang bakteri biasa, bukan yang TBC. Hmm. TBC di bawah 6 bulan susah. Karena kalau TBC Hmm. harus kena ke paru dulu, terus habis dari paru, Hmm. bakterinya ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh masuk pembuluh darah, terus ke otak dibungkus dulu, sama jadi membentuk suatu kayak buletan begitu, yang buletan itu nanti suatu hari akan pecah bikin meningitis. Nah itu prosesnya lama banget tuh. Rata-rata 8 Hmm. bulan butuhnya. 8-9 bulan. Jadi kayaknya kalau bayi di bawah 6 bulan, kemungkinan kecil banget kan, nggak mungkin dia kenanya di dalam perut gitu kan, susah. Nah kalau meningitis Iya. bakteri, bisa dari baru lahir bisa. Nah itu tadi kalau di bawah 3 bulan rata-rata 21 hari sih antibiotiknya. Hmm. Kalau di Dok kalau misalnya ini atas 3 bulan 14 hari. 14 hari ya. Hmm. Jadi jadi intinya orang tua memang harus apa ya dok ya lebih alert kali ya lebih alert dengan kondisi anak-anaknya. Jangan nanti kalau misalnya ada yang ubur-ubur menonjol selalu bilang nggak apa-apa dibiarin Iya, akhirnya malah jadi orang tuanya yang jadi ini yang jadi anaknya yang jadi sakit ya kan dok gitu dok. ya. Lebih baik kalau memang ternyata meraba gitu ya, kok ubun-ubunnya nonjol ya gitu ya. Jut panas terus ubun-ubunnya nonjol, mendingan lebih baik bawa ke dokter deh. Nanti kita yang tentuin itu normal atau enggak. Karena cara Oke. meriksanya agak khusus sebetulnya. Jadi lebih baik dibawa aja daripada bilang nggak apa-apa, tiba-tiba meningitis betulan.